Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abidillah dengan NIM 2307112117. Di sini saya akan membagikan tutorial membuat use case diagram dan activity diagram. Oke, pada kali ini saya akan mengambil kasus yaitu aplikasi pemesanan makanan secara online. Nah, untuk functional requirement-nya itu ada 5. Yang pertama, ada perangkat lunak mampu memvalidasi akun pengguna saat pengguna login dan menampilkan pesan kesalahan jika login tidak berhasil. Yang kedua, ada perangkat lunak mampu menampilkan daftar menu dari berbagai resto. Yang ketiga, ada perangkat lunak mampu memproses pesanan makanan, memproses detail pengiriman, dan mengirim pesanan ke restoran yang dipilih. Yang keempat, ada perangkat lunak mampu memproses pembayaran untuk pesanan dengan menyediakan berbagai metode pembayaran dan memvalidasi transaksi. Dan yang kelima, perangkat lunak mampu menampilkan riwayat pesanan dan memungkinkan pengguna untuk mengajukan komplain terkait pesanan atau memberikan rating atau ulasan terhadap pesanan yang telah selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke use case diagramnya. Nah, pada use case diagram di sini terdapat 2 aktor. Yang pertama itu adalah konsumen. Yang kedua yaitu aktor secondary, yaitu resto. Nah, secondary ini letaknya di kanan. Oke, jadi yang use case pertama itu ya adalah login. Lalu yang kedua itu adalah daftar menu. Lalu yang ketiga adalah pesan makanan. Yang keempat itu bayar pesanan. Dan yang kelima adalah lihat riwayat pesanan. Oke. Nah, yang pertama ada login. Saat pengguna login itu pasti akan sistemnya memvalidasi akun dari konsumennya ini atau pengguna. Jadi di sini relasinya adalah include validasi akun pengguna. Di sini bentuknya panah, putus-putus. Include. Nah, lalu saat login juga kadang konsumen itu salah memasukkan password atau ID. Jadi relasinya adalah extend, yaitu menampilkan kesalahan login. Itu panah terbalik, putus-putus. Use case kedua yaitu pilih menu makanan. Ini relasinya adalah association, yaitu langsung, dan tidak ada extend atau include. Lalu yang ketiga ada pesan makanan. Nah, di sini karena pesan makanan itu nantinya akan pesanan itu dikonfirmasi oleh resto. Jadi resto di sini memiliki relasi terhadap use case pesan makanan. Yang keempat ada bayar pesanan. Nah, saat user memilih bayar pesanan itu akan diminta memilih apakah membayar menggunakan e-wallet atau bayar di tempat. Jadi relasinya adalah generalize. Bayar e-wallet
bayar di tempat. Dan juga saat user membayar pesanan, itu ada kasus atau kondisi di mana user bisa memasukkan kode promo. Jadi di sini relasinya itu extend. Gunakan kode promo. Menggunakan garis putus-putus. Lalu yang kelima ada lihat riwayat pesanan. Nah, saat user melihat riwayat pesanan itu user bisa memilih. Pada kondisi tertentu, user bisa mengajukan komplain atau user bisa memberikan rating. Jadi di sini relasinya adalah extend. Ini adalah ajukan komplain. Dan beri rating. Nah, ini adalah use case dari kasus, yaitu aplikasi pemesanan makanan online. Oke, selanjutnya kita masuk ke activity diagram. Yang pertama kita cari dulu swim lane. Nah, di sini kita masukkan tabelnya. Nah, di sini bisa kita sesuaikan apakah aktornya itu ada 2 atau 3 atau lebih. Di sini kita memakai 2 aktor. Di mana ada aktor pertama itu customer dan yang kedua adalah system. Nah, untuk activity diagram yang pertama ini kita akan membuat use case dari use case login. Nah, yang pertama kita masukkan startnya, lalu si customer akan membuka aplikasi. Oke. Setelah user membuka aplikasi, itu akan dijalankan kondisi di mana jika user memiliki akun, maka akan validasi akun. Namun jika user tidak memiliki akun, user akan diminta untuk membuat akun. Nah, saat sistem menjalankan validasi akun, itu ada kondisi di mana yang pertama, jika akun itu invalid, sistem akan menampilkan
login error. Lalu jika akunnya itu valid, maka tampilkan login berhasil. Nah, setelah sistem menampilkan login berhasil, itu akan menampilkan halaman utama dari aplikasi. Nah, selanjutnya akan berlanjut ke use case selanjutnya. Jadi setelah ini adalah end oleh user. Nah, berikut adalah use case untuk login. Nah, selanjutnya adalah activity diagram dari use case pilih menu makanan. Nah, yang pertama itu start. Selanjutnya customer itu akan mencari menu makanan. Lalu selanjutnya sistem akan menampilkan menu dari berbagai resto. Selanjutnya user itu akan memilih resto, lalu menambahkan makanan ke keranjang. Lalu end dan lanjut ke use case selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah activity diagram dari use case pesan dan bayar makanan. Nah, yang pertama itu start. Selanjutnya user akan membuka keranjang. Selanjutnya user akan membuat pesanan. Lalu user akan diminta memasukkan alamat. Lalu user akan memilih bayar pesanan. Di sini ada dua kondisi, di mana yang pertama user membayar melalui e-wallet atau user membayar melalui pembayaran di tempat atau COD. Nah, jika user memilih pembayaran e-wallet, maka verifikasi pembayaran pada aplikasi e-wallet. Lalu jika user memilih pembayaran di tempat, maka akan dihitung ongkir. Nah, selanjutnya pada kedua kondisi ini, selanjutnya itu resto menerima pesanan, sehingga di sini ada aktor tambahan yaitu resto. Setelah resto menerima pesanan, itu akan sistemnya menampilkan estimasi waktu pesanan akan sampai dalam berapa menit. Selanjutnya sistem akan memilih kurir terdekat dari resto. Selanjutnya pada user itu akan menunggu pesanan sampai tiba. Lalu selesai. Nah, selanjutnya adalah activity diagram dari use case lihat riwayat pesanan. Yang pertama start dari customer. Selanjutnya customer itu akan memilih lihat riwayat pesanan. Selanjutnya sistem akan menampilkan riwayat pesanan. Lalu customer akan memilih pesanan yang ingin dilihat. Lalu sistem akan menampilkan pesanan yang dipilih oleh user. Nah, setelah itu user akan memilih. Jika kondisi di mana pesanan bermasalah, maka user bisa mengajukan komplain. Jika user mengajukan komplain, maka sistem akan memproses komplain. Lalu jika pesanan aman, dan kondisi selanjutnya itu jika user ingin memberi rating, maka user akan memberi rating. Selanjutnya pada sistem itu rating diberikan kepada resto. Atau jika user tidak ingin memberi rating, dan setelah juga rating diberikan kepada resto, maka alur berakhir. Baiklah, sekian dari use case dan diagram activity yang saya buat. Berikut adalah use case-nya. Lalu ini adalah activity diagram pertama, yaitu login aplikasi. Ini
Lalu ini adalah activity diagram kedua, yaitu pilih menu makanan. Lalu ada activity diagram dari pesan dan bayar makanan, dan activity diagram dari lihat riwayat pesanan. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.